ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat, iman, Islam, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita masing-masing. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian yang lalu kita telah sampai kepada makalah yang ke-21 berasal dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang salat, ya. Keistimewaan daripada ibadah salat, ya. Bagi orang yang menegakkan salat itu akan memperoleh kenikmatan, kebahagiaan. As-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang bagi agama. Wa fiha asyru khisalin. Di dalam salat itu terdapat 10 hal merupakan keistimewaan yang akan diperoleh oleh orang yang menegakkan salatnya. Apa saja 10 hal itu? Kata Rasul, zainul wajhi. Yang pertama, wajahnya indah. Zainul wajhi. Jadi salat itu merupakan perhiasan bagi orang yang mengerjakannya. Wajahnya menjadi berseri-seri. Wa nurul qalbi, dan cahaya hati. Hatinya bercahaya, terang benderang, bersih dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang berbahaya akan menjadi hilang apabila orang itu tegak salatnya. Karena apa? Salat itu merupakan zikir. Inti daripada salat itu adalah zikrullah. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah salat itu untuk berzikir kepadaku. Maka orang yang salatnya khusyuk, hatinya menjadi terang. Karena salat yang disertai dengan hati yang khusyuk, maka akan membawa ketentraman hati dan kebahagiaan bagi orang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh-sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Orang-orang yang khusyuk hatinya pada saat salat. Salat hatinya menjadi terang benderang. Qala, beliau juga bersabda, salatur rajul nurun fi qalbihi. Dalam hadis yang lain, salat itu merupakan cahaya di dalam hatinya. Ya, salat seseorang itu menjadi penerang dalam hati. Maka dari itu, hendaklah hati pada saat salat itu ikut salat. Jadi jangan hanya lahirnya saja. Ya, itulah salat yang menjadi cahaya hatinya. Faman syaa minkum falyunawwir qalbahu. Maka barang siapa yang ingin hatinya terang, maka hendaklah salat. Ya, salat dengan khusyuk itu bisa menjadikan hati terang. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Hatinya ingat Allah. Itulah namanya salat khusyuk.
Dan salat yang semacam itu akan bisa menjadi penerang hati. Warohatul badan, dan salat itu merupakan keenaan, kesehatan bagi badan. Karena gerakan-gerakan salat itu sedemikian rupa sudah diatur oleh Allah. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada berpaling, memalingkan wajah, dan sebagainya. Gerakan-gerakan itu menjadikan badan menjadi sehat. Rohatul badan. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Kum fasalli fa inna sholata shifaun." Tegaklah dan salatlah, maka sesungguhnya salat itu merupakan obat. Ya. Manusia itu 2 kali berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu berdiri ketika sholat. Kemudian yang kedua adalah berdiri nanti pada hari kiamat, berhadapan dengan Tuhan. Maka apabila orang itu ingin selamat pada saat berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, hendaklah tegak berdiri sholatnya. Kum fasalli, berdirilah, maka salatlah, karena salat itu merupakan obat yang bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati, gitu ya. Syifa. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Kemudian di dalam hadis yang lain, waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allaha idza anzala ahatan minas sama. Sesungguhnya Allah itu apabila akan menurunkan bahaya-bahaya malapetaka dari langit ala ahlil ardi kepada penduduk bumi, sarrafaha an ummaril masjid, maka bencana-bencana itu dipalingkan oleh Allah. Dipalingkan itu menyisih, dipalingkan, berpaling dari orang-orang yang lemah. Sebagaimana sekali kita lihat terjadi bencana, mungkin banjir dan sebagainya, tapi ternyata masjid itu selamat. Ini barangkali berdasarkan hadis ini, oleh Allah bahaya atau bencana itu dipalingkan ya, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi syaratnya masjidnya harus makmur, gitu, dimakmurkan. Rawahul Askari. Berikutnya lagi wa ansun fil qabri, dan salat itu merupakan penyenang hati, penggembira, itu ya. Nanti akan menggembirakan di kubur, fil qabri. Sebagaimana kita yakini bahwa orang mati itu tidak membawa apa-apa selain amalnya. Hartanya ditinggal, keluarganya pun juga tidak ada yang ikut masuk ke dalam kubur itu, hanya membawa amal. Nah, amal yang paling utama tentunya adalah sholat. Maka sholat itulah nanti yang akan menggembirakan dia, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Dia sendirian di alam kubur itu, tidak ada temannya, maka temannya adalah amal itu yang bisa menenangkan hatinya. Wa manzilur rahmati, dan tempat turunnya rahmat. Salat itu merupakan tempat, ya, manzilur rahmat, turunnya rahmat. Ketika orang itu mulai takbir Allahu Akbar, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Ada seorang waliullah, ada tamu datang, kemudian tamu itu ditanya, apa ini sudah masuk waktu zuhur? Belum. Ya, iya. Coba silakan Anda keluar, memandang ke langit,
menengadah ke langit. Begitu keluar dari rumah, menengadah ke langit, pintu langit terbuka. Nampak para malaikat sholat duhur waktu itu. Maka pada saat itu berarti sudah masuk waktu duhur. Jadi wali tadi itu tahu dengan mukasyafah bahwa langit itu terbuka pada waktu duhur, para malaikat sedang sholat, nampak. Maka tamu tadi itu barulah yakin bahwa saat itu sudah masuk waktu duhur gitu ya. Jadi sholat itu menurunkan rahmat bagi orang yang menjalankan sholat itu. Wa manzilur rahmat wa miftahus sama, dan merupakan kunci daripada langit. Ya, kunci langit. Langit itu ada pintunya, kemudian dikunci, kemudian pada waktu sholat terbuka pintu itu. Maka pada saat terbuka pintu itu, hendaklah orang itu sholat. Maka sholatnya akan bisa naik ke langit lewat pintu tadi itu. Gitu. Jadi pada saat-saat sholat itu, pintu langit terbuka. Wa miftahus sama, gitu ya. Begitu sabda Rasul ya. Ruwiya juga diriwayatkan di dalam hadis lain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, as-salatu qurbanu kulli taqiyin. Salat itu merupakan kurban. Ya, kurban itu artinya suatu amal yang menyebabkan dekat ya kepada Allah. Kurban. Jadi mendekatkan diri kepada Allah tidak ada lain kecuali dengan kurban, yaitu salat ini. Jadi salat merupakan kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah dengan salat. Bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dengan salat ya. Maka orang yang lebih banyak salatnya tentu lebih dekat dengan Tuhannya. Di samping salat fardu, di dalam agama kita diajarkan, diberikan tuntunan berbagai macam salat. Ada qobliyah, ba'diyah, ada salat duha, ada salat witir, ada salat tahajud, ada salat tasbih, dan macam-macam salat yang lain. Ya, setiap saat, setiap waktu ada salat, namanya salat mutlak, kapan saja, di mana saja. Ya, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rawahul Qudai an Ali. Riwayat hadis oleh Imam Qudai dari Sayyidina Ali. Kemudian berikutnya kata Rasul, wasiqlul mizani, lan ngebot-boti teraju ya, memberatkan timbangan. Jadi timbangan amal itu nanti akan menjadi berat dengan sholat. Pernah seorang nabi ingin mengetahui ya, ingin melihat timbangan yang dibuat oleh Allah itu berapa besarnya. Maka oleh Allah dibukakan pintu langit, nampak timbangan itu sebesar langit dan bumi. Ya, timbangan amal itu nanti sebesar langit dan bumi gitu. Kemudian Nabi tadi itu bertanya, ya Allah, siapakah yang bisa memenuhi timbangan itu dengan amalnya? Sepertinya tidak mungkin ya Tuhan, ada orang bisa memenuhi timbangan itu dengan amalnya. Timbangan kok sekian besarnya, amal apa itu yang bisa memenuhi timbangan itu? Ya, maka dijawab oleh Allah bahwa banyak-banyak zikir itu bisa memenuhi timbangan, gitu ya. Nah, sebagaimana hadis Rasul ada dua kalimat. Kalimat itu ringan jika diucapkan, tapi berat dikala ditimbang, menyebabkan Allah sangat ridho. Apa itu kalimat? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kalimatani khafifatani alal lisan, faqilatani bil mizan,
habibatani ilar rahman. Ya, ada dua kalimat, ya, habibatani bil lisan, ringan kalau diucapkan. Untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kan ringan dah. Tapi thaqilatani fil mizan, timbangan itu nanti bisa berat dengan kalimat, ya, dua kalimat ini. Habibatani ilar rahman menyebabkan Allah itu Allah itu cinta, ya, kepada orang yang mengucapkan kalimat itu. Jadi zikir-zikir itu bisa menyebabkan timbangan yang begitu besar, penuh dengan amal. Maka banyak-banyaklah zikir, dan sholat itu diantaranya intinya adalah zikir kepada Allah. Maka di sini watiklul mizan, memenuhi, memberati timbangan itu adalah sholat. Maka perbanyaklah sholat. Sholat wajib itu hak Allah, tidak boleh dikurangi dan tidak perlu ditambah. Tapi perbanyaklah sholat sunat, karena itu hak kita, hakul ibad. Semakin banyak kita mengerjakan sholat sunat, maka semakin banyak kita akan memperoleh pahala dari sisi Allah. Ya, sholat sunat, baik yang qabliyah maupun juga ba'diyah, ya, maupun juga sholat sunat yang lain. Lebih-lebih sholat tasbih. Sholat tasbih itu ada 300 tasbih, ya, 4 rakaat tasbihnya 300, ya. Jadi kalau 4 rakaat itu kan setiap rakaatnya 75 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu namanya al-baqiyatus sholihah. Di dalam surat Kahfi, al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Al-baqiyatus sholihah, pujian yang pahalanya tetap. Ya, guru saya kalau memberikan makna al-baqiyatus sholihah itu apa? Puji-pujian yang pahalanya kekal. Al-baqiyatus sholihah, pujian yang pahalanya kekal. Itu al-baqiyatus sholihah. Di dalam tafsir Jalalain, ya, disebutkan bahwa al-baqiyatus sholihah itu surat Kahfi, ya, itu adalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam surat Kahfi itu menyebutkan, Allah menyebutkan bahwa kehidupan dunia seluruhnya ini masih kalah dengan al-baqiyatus sholihah. Ya, yang pahalanya tetap khairun inda rabbika wa khairun amala. Al-baqiyatus sholihah itu lebih bagus daripada dunia seluruhnya di sisi Tuhan. Jadi di sisi Allah, al-baqiyatus sholihah itu lebih bagus, ya, daripada seluruh dunia ini. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang dicita-citakan, ya, wa khairun amala, paling baik untuk disiapkan, diharapkan pahalanya, itu adalah al-baqiyatus sholihah. Maka kalau sholat tasbih itu 4 rakaat 300 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, 1 rakaatnya 75, ya. Marilah kita amalkan. Sampai Kanjeng Nabi memberikan ijazah kepada pamannya Sayyidina Abbas, maukah paman saya beri ijazah, ya, apabila paman mengerjakan ini maka dosa paman diampuni seluruhnya. Dosa yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang lahir, yang batin, semuanya diampuni itu dosanya. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah salat tasbih. Ya, syukur kalau paman bisa mengerjakan setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, setiap minggu. Kalau setiap minggu tidak bisa, setiap bulan. Setiap bulan tidak bisa, setiap tahun. Setahun sekali. Setahun sekali tidak bisa. Kok temen-temen setahun sepisan gak bisa. Seumur hidup sekali. Coba, ya, sampai begitu Rasulullah. Jadi jangan sampai orang tidak pernah salat tasbih. Seumurnya gak tahu salat tasbih.
kan sayang. Maka silakan bagi yang ingin bahagia, selamat, ya, salat tasbih itu dipelajari dan dipraktekkan. Nanti kita akan merasa nikmatnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali ketika berdiri sesudah Fatihah, sesudah surat, kemudian rukuk, ya, tasbih lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iktidal, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kemudian sujud yang pertama, tasbih lagi 10. Duduk di antara dua sujud 10 lagi tasbih. Kemudian sujud lagi, Allah akbar, subhana rabbiyal a'la bihamdi, tasbih lagi 10. 65. Kemudian pada saat akan bangkit ke rakaat yang kedua, duduk dulu, namanya sujud duduk istirahat. Nah, pada saat duduk istirahat ini membaca lagi 10 kali, jadi 75. Begitu selanjutnya 4 rakaat, tidak sampai 1 jam, mungkin hanya 10 menit atau paling lama 15 menit berdoa, ya, sangat-sangat nikmat. Kata Rasul, diampuni dosanya paman seluruhnya. Maka para ulama, ya, itu tidak ada yang meninggalkan namanya salat tasbih ini, ya. Para ulama, para aulia, para waliullah ini betul-betul memperhatikan namanya salat tasbih. Ya, kalau setiap hari saya tidak bisa, setiap hari Jumat aja, monggo. Apa sesudah duha atau malam hari, monggo. Kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dikerjakan siang hari 4 rakaat sekaligus, gitu ya. Bahkan ada ijazah dari guru saya, sebelum salam itu ada doanya. Ada doanya sebelum salam itu. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda wa a'mala ahli yakin wa munasahata ahli taubah wa ajma ahli sabri wa jadda ahli khasyati wa talaba ahli raghbati wa ta'abbud ahli wara wa irfana ahli ilm, ya, hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka ma khafatan tahjuzuni an ma'asika hatta amala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhoka, dan selanjutnya kemudian salam, ya. Salam, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya ahla taqwa wa ahlal maghfirah, ya dzakira dzakirin, tub alayya taubatan nasuha, minta taubat nasuha, ya. Begitu selanjutnya. Atau kalau tidak hafal doa itu, ya sudah, yang lain aja, silakan. Yang penting salatnya itu, monggo, doa-doanya dikerjakan. Ya, itu merupakan cahaya, memberati timbangan, menyebabkan Allah itu ridho, kan gitu ya. 10 macam keistimewaan sholat. Jadi ini bukan hanya sholat fardu saja, sholat sunnah itu lebih-lebih, gitu ya. Wa mardhatun lirabbi, wa mardhatur rabbi, lan ndadekake ridho pangeran, menjadikan Allah ridho, kan gitu ya. Kenapa sholat itu zikir, ya, zikir itu menjadikan Allah ridho, gitu, ya. Sholat adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat itu zikir, mulai dari awal, ya, sampai akhir itu isinya zikir. Maka tidak ada yang kosong, tidak boleh ada kosong, ya. Jadi mulai dari niat, ya, Allahu Akbar dalam hati niat, sampai salam itu tidak ada kosongnya, semuanya adalah zikir kepada Allah. Ya. Maka mamardhatun wa mardhatur rabb, ya. Hanya saja para bapak ibu, kekurangan kita bahwa kita itu memang sulit untuk mengerjakan sholat khusyuk. Namun kita diperintah terus menerus, ya, terus menerus berupaya, ya, dikhusyukkan. Gimana caranya khusyuk, ya? Maka
di luar salat pun kita memperbanyak zikir. Maka di luar salat banyak zikir, di dalam salat tentunya zikir, salatnya banyak di zikir. Maka oleh Allah diperintahkan kita banyak-banyak zikir. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang-orang yang banyak zikirnya baik laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah menyediakan ampunan wa ajran azima, ya, dan pahala yang agung yaitu surga. Itulah maka para wali itu semua mengerjakan apa yang dinamakan thariqah. Thariqah itu adalah cara untuk menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak main-main. Itu thariqah, ya. Menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Sebab apa? Mereka yakin bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh mengerjakan agama itu dalam keadaan bahaya. Bahaya. Walaupun lahirnya bagus, tapi batinnya masih kotor. Ada sombongnya, takabur, bahaya. Ya. Ada hasadnya, dengki, bahaya. Ada riyaknya, ada hubbud dunia, cinta harta. Itu bahaya. Itulah maka para wali itu menjalankan apa yang dinamakan thariqah. Kahabadza thariqatus sufiyah tahti ilal martabatil aliyah. Begitu kata pengarang kitab Jauharul Maknun, kitab yang menerangkan tentang ilmu balaghah, sastra bahasa Arab. Beliau mengatakan kahabadza thariqatus sufiyah tahdilal martabatil aliyah. Sebaik-baik thariqah, cara di dalam menjalankan agama ini, ya, adalah thariqahnya para sufi. Apa yang diamalkan oleh para sufi itu adalah sebaik-baik cara menjalankan agama, sehingga bisa menjadikan orang ke tingkatan tinggi. Martabatul aliyah itu tingkatan yang tinggi itu apa? Tingkatan ma'rifat, ya. Jadi tingkatan yang tinggi bagi orang mukmin itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, di dalam syarah kitab itu disebutkan, walaupun orang itu tidak sampai ke tingkatan ma'rifat, tingkat tinggi, paling tidak orang itu kalau sudah menjalankan thariqah, hatinya bersih, gitu. Sebab kalau hati itu masih kotor, bahaya. Maka beliau menyimpulkan di dalam syarah Nadm tadi itu, orang yang berpaling dari cara thariqah para sufi itu, orang itu tidak sepi dari 3 hal, ya. Layahlu min salati khisal. Orang itu tidak sepi dari 3 hal. Apa? Yang pertama adalah al-fusku, fasik. Jadi orang itu masih fasik, ya. Masih banyak kotornya hatinya, ada sombong, ada takabur, hasud, riya, fasik. Sehingga banyak amal-amal ibadah yang tidak sempurna, ya, tidak sempurna ibadah, dan banyak dosa-dosa, gitu. Itu fasik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah umurnya tersia-sia. Umurnya tersia-sia. Wadai'atil umri. Umurnya banyak terbuang, ya. Jadi katakanlah kalau orang itu diberi umur sehari semalam 24 jam, itu yang banyak kosongnya, gitu, ya. Kosong banyak, ya, karena kurang zikirnya kepada Allah. Maka para ulama, para aulia itu yang ditempuh thariqah itu dengan apa? Zikirnya banyak. Banyak zikirnya, ya. Itulah. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunya warraghbah fid dunya. Jadi orang yang berpaling dari ilmu thariqah ini, kata para Syekh Abdurrahman Al-Hadhari, ya, di dalam kitab Al-Lub, Hilyatul Lub ini, ya, bahwa orang yang berpaling dari thariqah, cara yang ditempuh oleh para wali itu, orang itu tidak sepi dari 3 hal ini. Yang pertama fasik, yang kedua tersia-sia umurnya,
yang ketiga cinta dunia, terlalu cinta kepada sampai lupa kepada akhirat, kan bahaya. Maka selanjutnya beliau mengatakan di dalam kitab itu, faman la qadama lahu ila tasawuf, barang siapa yang tidak mau melangkah, man la qadama lahu ila tasawuf, barang siapa yang tidak mau melangkahkan kakinya untuk belajar tasawuf. Kitab yang kita baca tadi kitab tasawuf, ya. Barang siapa yang tidak mau melangkah kepada tasawuf, yukhsha alaihi su'ul khotimah, dia khawatirkan orang itu matinya su'ul khotimah. Jadi tasawuf itu wajib. Maka para ulama menetapkan hukum bahwa ikut thariqah itu hukumnya wajib bagi orang yang tidak bisa membersihkan hatinya kecuali dengan thariqah. Maka marilah kita belajar ilmu tasawuf ini, kita renungkan, kita hayati, kita amalkan. Syukur kalau bisa mengikuti thariqah, ya. Oleh para ulama sudah diajarkan di mana-mana, bahkan di Indonesia thariqah itu berkembang dengan pesat, alhamdulillah, di mana-mana, ya. Termasuk di Malang ini itu sudah ada thariqah seperti yang baru-baru dikembangkan, dilaksanakan terus oleh Al-Khidmah, ya, dari Surabaya. Kiai Asrari ini thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah, ya. Qadiriyah itu mengamalkan zikir la ilaha illallah. Kalau Naqsyabandiyah itu Allah Allah Allah, cukup dalam hati, Allah Allah Allah. Kalau la ilaha illallah zikir jahar, setiap selesai salat 165 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikirnya banyak, ya, zikirnya banyak. Jadi kalau sudah diikut thariqah, zikirnya banyak. Kalau tidak ikut, paling zikir-zikir hanya berapa kali habis salat la ilaha illallah, leren, gitu. Ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Itu karena tidak dibaiat. Itulah sebabnya baiat itu juga diperintah. Ya, dalam sistem thariqah itu baiatan. Kanjeng Nabi mengajarkan thariqah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mohon kepada Rasul doa yang paling istimewa, minta ijazah kepada Kanjeng Nabi. Kemudian oleh Kanjeng Nabi disuruh baca la ilaha illallah. Sayyidina Ali merasa kurang mantep. Kenapa? Itu kan semua orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, minta yang lainnya khusus sih. Ya. Jadi sepertinya ada yang lebih hebat dari la ilaha illallah. Kemudian oleh Rasul dinyatakan, wahai Ali, la ilaha illallah itu apabila ditimbang langit bumi itu masih berat la ilaha illallah. Masih berat la ilaha illallah daripada langit dan bumi. Barulah Sayyidina Ali merasa tenang, merasa senang. Kalau begitu bagaimana saya berzikir ya Rasul? Ya. Kemudian oleh Rasulullah dibaiat. Ghammid ainaika, pejamkan kedua matamu. Ketika Sayyidina Ali memejamkan mata, Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Barulah Sayyidina Ali meniru. Itu hadis. Berarti thariqah itu sumbernya dari Kanjeng Nabi, tidak main-main. Semua thariqah itu dari Kanjeng Nabi. Itulah thariqah yang diajarkan oleh para sufi, sehingga orang itu diharapkan banyak-banyak berzikir, gitu ya. Jadi banyak zikir itu sangat bahagia. Kata Allah dalam Al-Quran tadi itu, orang yang banyak zikirnya, laki-laki maupun perempuan, disediakan oleh Allah. A'adallahu lahum maghfiratan, diampuni dosa, wa ajran azima, dan pahala yang agung, surga. Maka zikir itulah yang menjadi amaliyah pokok dari para sufi, ya. Di samping baca Al-Quran, sholat dan lain-lain itu adalah zikir. Karena apa? Zikir ini dianggap lebih mulia. Allah dalam Al-Quran menyatakan wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu paling agung. Itu paling agung dari segalanya. Sholat, ya, kalau tidak ada zikirnya tidak seperti sholat. Sepertinya tidak sholat.
Itu. Jadi zikir pada Allah. Bahkan ada ulama mengatakan zikir itu lebih mulia dari sholat. Ya, kenapa? Kalau sholat waktunya tertentu, ya, terbatas waktunya itu. Kalau zikir tidak ada waktunya, kapan saja, di mana saja. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Itu zikir. Maka itulah yang diamalkan oleh para sufi, para waliullah, ya. Jadi salat itu merupakan pemberat daripada timbangan dan menyebabkan Allah itu ridho. Tapi tentunya salatnya harus khusyuk, gitu ya. Ruya diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min halatin yakunu alaihal abdu ahabba ilallahi ta'ala min an yarahu sajidan. Ya, tidak ada suatu keadaan yang paling dicintai oleh Allah seorang hamba, yaitu apabila dia itu sedang sujud. Ya, jadi keadaan yang paling dicintai oleh Allah bagi seseorang itu ketika sujud. Maka silakan sujud yang panjang. Kalau sholat sendiri, tasbihnya diperbanyak, silakan. Pada saat itu Allah senang, ya. Allah mencintai orang yang sedang sujud. Mohon pada Allah SWT, insya Allah doanya dikabulkan. Sujud, ya. Pada saat orang itu sujud, kata Rasul, setannya lari. Setan orang itu lari sambil dia itu menyesal. Apa katanya? Saya dulu diperintah sujud tidak mau, maka saya masuk neraka. Orang ini diperintah sujud mau, maka dia masuk surga, lari. Ya. Kan dulu iblis itu suruh sujud kan tidak mau. Usjudu li Adam, tidak mau. Berarti menentang Allah. Ya, tak? Maka setan pada saat orang sujud itu, setannya lari sambil marah-marah, sambil menyesal. Ya, saya dulu diperintah sujud tidak mau, maka saya akan masuk neraka, lari. Orang ini disuruh sujud mau, maka dia akan masuk surga. Gitu ketika orang itu sujud. Maka keadaan yang paling disukai, disenangi oleh Allah adalah pada waktu orang itu sujud, ya. Mendidik orang itu tawaduk. Maka oleh Kanjeng Nabi di sini dikatakan, kenapa? Yu'affiru wajahu biturab. Orang itu membaur wajahnya dengan debu, sepertinya begitu. Ya. Tanah yang biasanya diinjak-injak, keningnya ditaruh di situ. Ya. Jadi kening yang mulia ini, wajah manusia itu bagian tubuh yang paling mulia, ya, wajah, ditaruh di tanah. Ya, menunjukkan tawaduan. Maka orang yang tidak pernah sujud sombong, takabur. Ya. Jadi orang yang tidak pernah sujud itu sombong, karena tidak pernah meletakkan dahinya, ya, di tanah. Gitu. Maka di sini Rasulullah menyatakan keadaan yang paling dicintai oleh Allah bagi seorang hamba, yaitu apabila dia itu sujud. Allah melihat orang itu sujud, an yarahu sajidan, ya, yu'affiru wajahu biturab, menabur wajahnya dengan debu. Itu pengertiannya, karena wajahnya itu ditaruh di tanah, gitu ya. Rawahut Tabrani. Kemudian berikutnya lagi, salat itu wafamanul jannati, dan harga surga, lan regane swarga. Jadi surga itu bisa dibeli dengan, ya, surga itu dibeli dengan salat. Nah, sebenarnya begitu, ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pengganti, ya. Allah itu mengganti, orang mukmin itu nanti diganti dengan surga, dibeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli hambanya
Innallaha ashtara, hamba-hamba yang mukmin, orang-orang mukmin itu dibeli oleh Allah. Dengan apa? Surga. Pianal. Ya. Badannya dibeli, hartanya juga dibeli. Maka kita sholat ini kan dengan badan. Ya. Juga dengan harta. Kita pakai sarung, pakai baju ini membeli. Itu dibeli oleh Allah. Rumah kita akan dibeli, kendaraan kita akan dibeli oleh Allah. Artinya diganti dengan surga. Jelas? Terutama sholat ini, kata Rasul, wa tamanul jannah, harga daripada surga. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti berguna, bermanfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim akrim bi khalqi nabi inzanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri mutasimi maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kazahri fi tarofin wal badri fi syarofin wal bahri fi karomin watari fi himami mala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.